Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah muslim muslimin yang dirahmati Allah. Pada bulan yang lalu kita sudah mengaji tentang surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Dalam surah Waqiah ini, di antara keutamaannya yang kita sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya orang yang membaca surah Waqiah setiap malamnya tidak akan pernah ditimpakan kesulitan dalam hidupnya. Man qara'a surah Al-Waqiah kulla lailah lam tusibhu faqah abad. Maka ketika Ibnu Mas'ud diriwayatkan ingin diberikan oleh khalifah harta untuk anak keturunannya, kata Ibnu Mas'ud, enggak perlu, anak keturunan saya enggak perlu saya kasih harta rumah. Kalau kita takut anak kita tak punya rumah, kita siapkan rumah, ya kan? Kalau takut anak kita tak punya harta, kita siapkan warisan. Takut anak kita marah, kita siapkan deposito, ya kan? Tabungan banyak-banyak. Ternyata tak perlu kita siapkan itu semua. Apa yang kita persiapkan, apa yang kita pesankan, wasiatnya satu saja, kata Ibnu Mas'ud, membaca surah Waqiah setiap malam. Wasiatkan kepada anak kita untuk membaca surah Waqiah setiap malam. Maka kata Allah, lam tusibhu, maka man qara'a surat al-Fatihah kulla lailah, Rasulullah. Jadi Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang membaca surah Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqah abadan, maka dia tidak akan pernah ditimpa kesempitan dalam hidupnya. Rezekinya pasti ada saja datangnya. Gak perlu dikejar-kejar rezeki itu. Pasti rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Yang pemilik rezeki, yang mengatur rezeki, yang langsung akan memberikan rezeki. Kita gak perlu lagi tinggalkan juga deposito, kan? Ada duit, sedekahkanlah ke masjid segini, ya. Ada harta, sedekahkanlah ke MDA kita, ke tempat kita. Apa yang kita tinggalkan dengan anak kita? Surah Waqiah. Apa yang kita tinggalkan kepada anak kita? Al-Quran. Apa yang kita tinggalkan kepada kita? Hafalan-hafalan Quran. Cukuplah itu. Insya Allah dia akan hidupnya sejahtera. Maka surah Waqiah ini menjadi luar biasa. Dan kemarin kita sampai kepada ayat idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadinya hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kazibah, tidak seorang pun dapat mendustakan tentang kejadiannya, khafidatur rafiyah, yang pada hari itu Allah merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi digoncang dengan sangat dahsyatnya. Wa idza
Wa kuntum azwajan salasa. Kita masuk kepada ayat bahwa di hari kiamat itu kata Allah Subhanahu wa taala, harus dipakai ini Bu. Biar terdengar online, biar terdengar seantero dunia. Zaman sekarang memang zaman digital. Semuanya apa yang hari ini terjadi kita tahu di negeri seberang sana, ya kan? Apa yang terjadi di Jakarta langsung kita tahu di Pekanbaru. Kejadian di Jakarta langsung nampak di sini. Maka kadang-kadang semua hal terdengar sama kita, kan? Ada perkara Leslie Biliar, langsung terdengar kita, kan? Oh iya. Oh iya tuh Ustaz. Ada aja masalah dunia ini, kan? Ada masalah rumah tangga, ya kan? Jadi karena digital seperti ini, tahu kita masalah rumah tangga, orang pun tahu kita, kan? Memang dahsyat luar biasa. Ya memang lah. Tapi kita ambil pelajaran lah darinya, ya kan? Ambil pelajaran, ternyata apa yang dilihat itu tak sama dengan yang dirasakan. Bisa jadi tampak di luarnya luar biasa, ternyata di dalamnya penuh dengan kebobrokan. Kenapa? Karena nak baca surah Waqiah. Coba baca surah Waqiah. Insya Allah damai sejahtera rumah tangga itu, Bu. Coba baca surah Waqiah itu. Kalau nak yakin, cobalah. Coba 1 malam, 2 malam, 3 malam. Kalau tidak yakin kita, berarti kurang mantap baca surah Waqiah, ya. Sampai mantap, insya Allah mudah rezeki itu, mudah keluarga itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dipikir keluarga sakinah itu kita yang mengusahakan. Walaupun dibuat betul pesta itu 7 hari 7 malam, ya kan, tidak berhenti. Kalau pakai organ yang bisa nggak berhenti, ya kan. Pakai, kalau di kampung kami itu ogong namanya itu, kan. Ogong itu berbunyi terus itu 7 hari 7 malam itu. Itu tak menjamin menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kata Imam Ibnul Qayyim itu, sakinah, keluarga yang tenang itu adalah minal i'ta, adalah pemberian dari Allah, la minal qasab. Dia itu tidak karena usaha kita. Rahmat itu bukan karena usaha kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat itu enggak usaha kita. Semuanya karena pemberian Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah itu adalah pemberian Allah. Maka minta. Dengan apa kita minta? Di antaranya kita membaca surah Waqiah setiap malam. Jadi saya belajar betul dari emak saya itu. Jadi emak saya ini kan umurnya 84 tahun, meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia itu setiap malamnya sering membaca surah Waqiah. Setiap malam. Saya tanya, kalau saya datang ke rumah pasti baca surah Waqiah. Kami sekolah jauh-jauh, ada yang ke Mesir, ada yang ke Malaysia. Bapak itu pegawai, bukanlah pejabatnya. Terakhir golongannya 3B. Itu udah terakhir itu. 3A, terakhir 3A. Itu kalau di pejabat itu rendah. Jadi, tapi rezeki Allah terus beri kasih. Kenapa Allah terus beri kasih rezeki itu? Karena rezeki itu adalah milik Allah. Rezeki itu kepunyaan Allah. Sehingga Allah yang menentukan siapa yang hendak dia beri rezeki, siapa yang tidak. Bisa jadi Allah beri rezeki, macam Leslie Biliar tadi lah, kan? Bilar, astagfirullah, tak tahulah namanya. Saya ingat permainan itu aja, kan? Allah mungkin berikan rezeki satu waktu, tetapi Allah cabut rezeki di waktu yang lain. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan rezeki yang berkekalan ya Allah. Dengan apa? Dengan kita membaca surah Waqiah.
Supaya mantap, kita pelajarilah tafsirnya tentang surah Waqiah tersebut. Dan kita masuk kepada ayat wa kuntum azwajan salasah. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu manusia itu ada 3 golongannya. Wa kuntum azwajan salasah. Manusia itu ada 3 golongannya. Yang pertama kata Allah, fa ashabul maimanati ma ashabul masy'amah, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan. Fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri. Alangkah hinanya dan sengsaranya golongan kiri. Itu yang kelompok kedua. Dan yang kelompok ketiga, as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang yang beriman paling dahulu. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, mereka itu orang yang didekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berada dalam surganya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, di hari kiamat ada 3 golongannya. Yang pertama golongan kanan, yang kedua golongan kiri, yang ketiga orang yang dahulu masuk Islam, as-sabiqunas sabiqun. 2 kata Rasulullah masuk surga, 1 masuk neraka. Jadi ternyata banyak di surga itu, lebih banyak orang di surga daripada di neraka. 2 golongan di surga, 1 dalam neraka. Masa kita mau masuk je dalam neraka itu kan? Padahal ada 2 golongan di surga. Setidaknya masuk golongan kanan yang lebih mulia kalau kita masuk daripada as-sabiqun as-sabiqun. Golongan kanan ini kalau dalam ayat lain disebutkan ada 3 golongan manusia. Dalam surah ayat yang lain Allah menyebutkan ada 3 golongan manusia. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala zalimun li nafsih. Ini termasuk golongan kiri. Ada 3 golongan kata Allah dalam Al-Qur'an, zalimun li nafsih, muqtasid, sabiquna bil khairat. Ini dalam ayat yang lain dan ulama menyebutkan maknanya sama. Ada 3 golongan kata Allah Subhanahu wa taala. Pertama zalimun li nafsih, orang yang senantiasa menzolimi dirinya. Maka orang yang tidak beriman itu mereka termasuk orang yang menzolimi dirinya. Orang yang tidak mau ikut pengajian itu termasuk orang yang menzolimi dirinya. Orang yang tak mau berbuat kebaikan, orang yang tak mau mendapatkan pahala Allah, termasuk orang yang zalimun li nafsih. Yang kedua muqtasid. Muqtasid ini orang pertengah-tengahan. Maksudnya orang pertengahan, semua kebaikan dia lakukan walaupun tidak sempurna. Ikut pengajian, datang ke masjid, walaupun ilmu ya apa ala kadarnya, tapi nggak apa-apa, belajar terus. Setidaknya datang paling dulu ke masjid, solat berjamaah, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, walaupun tak hafal Al-Quran, tapi setidaknya membaca Al-Quran. Ustaz, tak nampak lagi mata tu Ustaz. Lah nengoklah jauh-jauh nak je nampak Ustaz. Ini tak apa-apa, dongau saja. Karena dengan mendengar sudah mendapatkan pahala. Ustaz, nyo hadir di pengajian tapi mata terkantuk Ustaz. Tak apa-apa, sambil terkantuk itulah dapat pahala. Karena setidaknya duduk di masjid itu sudah bahagian daripada iktikaf. Dan ini termasuk dari golongan yang kedua, muqtasid. Dan golongan yang ketiga, sabiquna fil khairat, orang yang lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Ini biasanya termasuk an-nabiyyin was-syuhada was-salihin, para nabi, orang soleh, orang-orang mulia. Itu adalah muqtasid. Maka kita ingin membahas satu persatu. Yang pertama ashabul maimanah. Siapa mereka ashabul maimanah ini? Orang-orang ashabul maimanah ini, ciri khas mereka kata Ibnu Mas'ud itu, mereka adalah orang-orang yang kokoh pendirian dan kekuatannya. Orang-orang yang kokoh pendirian dan kekuatannya.
senantiasa memiliki kekuatan baik, senantiasa ingin menuju kebaikan walaupun tak sempurna. Ibarat kita ni sedang banyak belajar agama, tetapi maksiat sudah ditinggalkan, keburukan-keburukan sudah kita tinggalkan, perkara-perkara yang melenakan sudah ditinggalkan. Walaupun terkadang-kadang gatal juga lidah tu membicarakan orang lain. Tak apa-apa. Ini namanya bahagian orang yang sedang belajar agama. Orang yang sedang belajar baik. Maka biasanya orang-orang yang ashabul maimanah ini masih goyang sifatnya nih. Ibarat kalau kena terpa badai sikit, ada goyang-goyang badan tu sikit, kan? Datang bisikan, rayuan, terikut juga sikit-sikit. Walaupun tak bisa dia tinggalkan, kadang-kadang baca Facebook, baca WA, lihat TikTok tu masih ada tu. Itu termasuk ashabul maimanah. Kadang-kadang sering tergoda. Kadang-kadang tak mau membicarakan orang lain. Nengok orang membicarakan orang lain, duduk juga di situ. Ya kan, mama, ya kan? Tergoda untuk berbuat, tetapi dia senantiasa minta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Maka orang-orang ashabul maimanah ini, ciri khas mereka banyak minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hatinya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar bagaimana caranya supaya kita agar menjadi orang ashabul maimanah. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita ada doanya. Ini doanya. Kalau mau Bapak Ibu saya ajarkan doanya agar kita bisa menjadi orang ashabul maimanah tadi. Maka ada doanya supaya kita teguh hati kita itu. Ada doanya. Ini dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Jadi pada suatu ketika Abu Umamah itu duduk dia di masjid. Ketika sedang duduk di masjid itu, nampak duduknya tidak dalam waktu solat. Jadi kalau biasanya ada sahabat duduk dalam waktu solat, itu berarti zikir dia. Tapi kalau duduk dia tidak dalam waktu solat, tengah-tengah hari mamanya kan, sekitar jam 11, duduk dia di masjid, itu berarti sedang galau dia itu kan. Jadi kalau ada sahabat duduk dia di masjid jam 11 itu sedang galau berarti itu. Karena waktu duha sudah lewat, waktu zuhur pun belum sampai. Duduklah Abu Umamah ni temenung di masjid, temenung. Pas Rasulullah, karena rumah beliau di sebelah Masjid Nabawi, masuk dia. Masuk tengok sahabat ni temenung aja. Mata dia melihat ke depan, tapi lewat nyamuk di depan tak tahu dia kan? Lewat apa-apa depan tak tahu dia. Maka bertanyalah Rasulullah, "Ya Abu Umamah, apa yang mengakibatkan kamu duduk di masjid tetapi tidak beribadah? Sepertinya banyak masalah." Maka kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, saya ini banyak masalah ya Allah. Ya Rasulullah, pertama saya dililit hutang. Kemudian yang kedua, istri minta cerai pula dia kan. Duit tak ada pula kan. Masalah banyak. Ini berat betul hidup ni ya Rasulullah. Sudah banyak hutang, perniagaan bangkrut, ya kan? Istri minta cerai pula, ya kan? Anak pada kabur pula, ya kan? Tinggallah seorang diri saya." Maka kata Rasulullah, "Maukah kamu saya ajarkan satu doa? Kalau kamu baca di pagi dan sore harinya, insya Allah engkau akan terlepas dari semua masalah. Allah akan kuatkan kamu sebagai seorang ahli surga. Allah akan berikan kedudukan tinggi kepadamu. Engkau termasuk ashabul maimanah." Apa doanya yang diajarkan Rasulullah itu? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini doanya nih, doa yang perlu kita baca di pagi dan sore hari. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nanti kalau tak tahu cari di Google, insyaallah ada, okay? Tak tahu nanti saya tuliskan. Tak tahu juga nanti datang ke rumah, ya kan? Saya talkin.
Yang pertama doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhilah daripada kami ya Allah sifat risau, sifat galau, sifat tak jelas kehidupan, dan sifat daripada sedih. Karena yang mengakibatkan kita ini terperosok karena sifat ini. Pertama, kita cepat risau. Cepat risau. Terlambat anak, umpamanya anak sekolah jauh, ya kan? Sekolah anak jauh, kita risau, macam mana lah anak kita ni, ya kan? Kalau umpamanya terlambat rezeki dari Allah sikit, sudah risau. Padahal Allah ingin menahan rezeki ini untuk memberikan rezeki yang lebih besar. Kan banyak manusia tu kan, kadang-kadang tak berhasil perdagangan sudah risau. Diambil tanah kita sedikit sama orang sudah risau. Kan banyak tu manusia seperti itu, suka risau dan suka galau, suka sering terlalu memikirkan perkara sesuatu. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menenangkan hati kita. Maka doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhilah kami dari sifat risau, sifat galau, sifat sedih. Karena yang sedih tadilah yang membuat kita tak bersemangat dalam hidup ini. Maka jadi orang yang beriman itu senantiasa bergembira. Maka kalau kita ada Rasulullah itu setiap harinya senantiasa tersenyum. Jadi kenapa para sahabat itu senang melihat Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW setiap hari selalu tersenyum, tak pernah nampak sedih. Walaupun hidup ni susah, jangan dikerutkan juga kening itu 12 itu kan. Kalau kita kerutkan kening 12 tu, dari jauh aja dah takut orang tengok kita kan. Tapi kalau kita sudah berwajah senyum, berwajah gembira, berwajah ceria, tak nampak kesusahan dalam hidup kita, walaupun beras di rumah sudah tak ada, ya kan? Cabai sudah mahal pula, BBM naik pula, minyak di mobil sudah tak ada pula, tak usah dirisaukan. Tiba-tiba besok orang kasih juga kita rezeki tiba-tiba kan. Wallahu alam, Allah yang memberikan rezeki. Maka tak perlu risau, tak perlu galau kita dengan kehidupan gini. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan pernah datangkan kerisauan dan kegalauan dalam hati kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan berikan kami sifat risau, sifat galau. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhilah daripada kami sifat lemah dan sifat pemalas. Karena lemah dan pemalas inilah yang akan mendatangkan masalah. Kekuatan itu Allah yang punya. Umpamanya saja, kita punya kekuatan untuk bangun di tengah malam, tetapi walaupun kita sedang sakit, kalau Allah berikan kekuatan kepada kita, maka insya Allah kita bisa bangun di tengah malam. Kita ni sedang sakit, sudah demam-demam, pilek, flu, bersin-bersin, ya kan? Mau ke masjid, rasanya dah lemah sekali. Tetapi minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan. Bismillah ya Allah, kuatkan ya Allah, saya datang ke masjid ya Allah. Saya datang waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya ya Allah. Minta kekuatan kepada Allah walaupun lemah. Jadi kalau kita nak minta, Allah nak mau kasih. Kalau kita tak minta, Allah tidak akan kasih. Kenapa? Allah yang punya kekuatan. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah yang punya kekuasaan, Allah yang memberikan kekuasaan.
kepada siapa yang kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah pula yang mencabut kekuasaan daripada siapa yang dikehendaki. Maka yang memberikan kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah yang memberikan. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhilah daripada kami sifat lemah dan sifat pemalas. Karena yang membuat kita menjadi orang ashabul masy'amah, orang golongan kiri itu karena sifat pemalas kita. Maka disuruh pergi datang ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nantilah, tanggung sikit lagi. Ya kan? Sebentar lagi lah saya mau datang ke masjid. Akhirnya datang sifat pemalas. Begitu sudah azan, tinggalkan semuanya. Datang kita ke masjid. Kenapa? Dengan datang kita ke masjid, kita mematikan sifat pemalas tadi. Setiap hari diazamkan, ya Allah, saya ingin membaca surah Waqiah setiap malam, ya Allah. Tapi kan ada Ustaz, kadang-kadang udah tiba malam tu terkantuk mata tu, langsung tidur aja Ustaz. Kan gitu kan? Maka dilawan. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacalah surah Waqiah malam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akan menghilangkan semua masalah saya, akan memberikan rezeki kepada saya. Bismillah, saya baca surah Waqiah. 5 menit tak sampai baca surah Waqiah itu. Selesai baca surah Waqiah itu. Apalagi kalau sudah hafal, setengah hafal kan? Sudah Bismillahirrahmanirrahim. Ini selesai itu kan? Selesai. Enggak sampai 5 menit kita baca. Maka harus dirajinkan. Maka kita minta doa kepada Allah, ya Allah, terus berikan semangat ya Allah. Jadi membaca Quran ini Bapak Ibu dirahmati Allah, memang yang paling kuat godaannya itu adalah malas. Itu yang paling kuat godaannya itu kan. Jadi kalau dalam kehidupan ini, ibadah ini yang paling kuat godaan itu adalah karena malas. Ke masjid malas, dengarkan pengajian malas, baca Quran malas. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada sifat pemalas. Baca doa tadi, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhilah daripada kami sifat lemah dan sifat pemalas, ya Allah. Teruskanlah berikan semangat kepada kami, ya Allah. Walaupun sakit, berikan semangat, ya Allah. Ya kan? Berikan semangat, ya Allah. Jadi saya punya ibu tu memang sering sekali membaca surah Waqiah, surah Al-Mulk, Ar-Rahman. Itu sering betul dibaca itu. Jadi alhamdulillah sampai akhir hayatnya yang dia baca adalah ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Sudah terbiasa. Jadi pernah tidak waktu malasnya? Pernah. Ada malasnya? Ada. Tetapi karena sudah minta kepada Allah, langsung diberikan semangat lagi, langsung diberikan kekuatan lagi. Maka minta kepada Allah, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhilah daripada kami sifat lemah dan sifat malas, ya Allah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhilah daripada kami, ya Allah, sifat pengecut dan sifat bakhil. Ini ciri orang yang ashabul maimanah itu. Ashabul maimanah itu mereka sifat mereka pertama pemberani. Kalau sudah kebenaran maka ditegakkan. Kalau sudah kebenaran maka akan ditunaikan. Tidak takut kepada siapapun. Siapapun akan dilawan. Tak risau, tak gentar. Maka orang-orang yang beriman ashabul maimanah itu pantang kalau sudah menyangkut masalah akidah dan keimanan. Berani.
Karena di antara yang harus dijaga, kata Imam Asy-Syatibi, itu adalah hifzuddin. Agama itu harus dijaga. Agama ini harus dijaga. Tidak boleh kita sepelekan. Agama ini harus kita perjuangkan. Tak boleh kita main-main dengan agama ini. Maka kemarin ini ada SPN itu, Sekolah Polisi Negara itu ingin bangun gereja di Kuala itu alhamdulillah kita kumpul seluruh nenek mama tokoh agama. Terakhir saya dah ngomong sama Datuk Sri Lam Provinsi untuk Marjohan. Saya bilang, untuk ini bahaya nih di negeri kita Melayu nih, mau dibangun gereja di SPN, Sekolah Polisi Negara di Kuala Baginang. Oh iya Ustaz, betul Ustaz. Saya tak sepakat juga. Tanya sama Ketua MUI, Profesor Dr. Ilyas Susti. Beliau pun tak sepakat juga. Beliau pun termasuk yang tanda tangan pernyataan menolak terhadap pembangunan gereja di Kabupaten Kampar. Semua menolak. Terakhir katanya Polda meminta audiensi dengan Nini Mama. Kita bilang Nina Mama sudah clear, selesai. Nini Mama tugas mereka memberikan fatwa. Fatwa Nini Mama, keputusan pernyataan Nini Mama di Kecamatan Tambang itu, tempatnya di Balai Adat Danau Bokok itu, sudah diputuskan bahwa semua masyarakat Kampar menolak untuk pembangunan gereja di Sekolah Polisi Negara. Kemarin masih dibangun juga. Maka sekarang kita sampaikan kepada seluruh pemuda. Semalam baru pemudanya nelpon saya, Ustaz, kami ingin melawan Ustaz terhadap ini. Saya bilang harus dilawan. Dan kita sebagai umat Islam, orang di bumi Melayu ini, maka semua kita menolak. Maka saya sampaikan memang harus dilawan bersama-sama. Kalau seandainya mau demo, saya ikut demo juga. Tak masalah lah. Dekan ikut demo, tak apa-apalah kan. Dosen ikut demo. Karena kita harus ustadz ikut demo, tak apa-apa kan. Karena kita harus menyampaikan keberanian. Kalau tidak kita satu saja berdiri nanti, maka akan berdiri mungkin 1000 gereja di bumi Kampar ini, di negeri Melayu ini. Kita sudah pengalaman dengan di Duri. Satu kita biarkan, akhirnya 1000 gereja berdirian di daerah Duri itu, Kandis itu. Masya Allah. Maka kadang-kadang tragis kita nengok di bumi Melayu, berjejeran di situ rumah ibadah. Orang yang beragama itu pun tak ada di situ. Padahal jelas untuk mendirikan sebuah gereja minimal syaratnya 90% harus punya kakak di situ dan beragama nasi dan membuat surat pernyataan. Yang kedua, harus mendapatkan rekomendasi daripada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita tanya sama FKUB mengatakan tidak ada rekomendasi, Ustaz. Ini sudah jelas menentang daripada ketentuan. Padahal dia polisi. Sekarang kita tak tahu mau polisikah mau apakah. Kalau melanggar hukum harus dilawan. Ini keberanian umat Islam. Dan Rasulullah adalah orang yang paling berani. Apa bukti keberanian Rasulullah? Menentang pamannya sendiri. Rasulullah itu siapa yang ditentangnya? Kaum Quraisy, kaumnya sendiri. Sehingga ketika itu ditawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin daripada kamu hidup susah ya Rasulullah, daripada kamu tersiksa ya Rasulullah, sudahlah ikut ajalah ajaran kami. Semua harta kami kasih, pangkat jabatan, mau engkau menjadi pemimpin, mau engkau menjadi hartawan, kami kasih uang, kami kasih apa, semua kami kasih. Kata Rasulullah, seandainya engkau berikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku takkan pernah gentar terhadap dakwah ini. Ini kita pelajari dari Rasulullah. Maka kenapa kita mesti takut dengan orang-orang yang ingin menghancurkan agama ini? Di bumi Melayu yang sangat kita cintai ini, negeri Islam, dunia Melayu, dunia Islam. Kita kalau seandainya sama saja kita bangun masjid di Bali itu takkan dibolehkan. Kenapa? Di situ negerinya mereka.
Tetapi ketika mereka ingin membangun rumah ibadah non muslim di sini yang tidak sesuai dengan ketentuan, mesti kita lawan. Dan itulah keberanian. Dan orang Islam mesti berani. Dari mana datang keberanian? Dari Allah. Bagaimana caranya? Kita meminta. Wa'udzubika minal ajzi wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhilah daripada kami sifat penakut dan sifat bakhil, ya Allah. Orang penakut akhirnya menjadi bakhil. Tak mau keluar duit sedikit pun, ya kan? Ini untuk jalan dakwah, tak mau keluar duit. Takut. Kenapa takut? Takut duitnya habis, ya kan? Takut nanti besok tak ada lagi mau dimakan. Padahal Allah yang memberikan rezeki. Maka orang yang bakhil, maka mereka akan menjadi orang yang penakut. Orang yang bakhil itu, mereka akan mudah menjadi orang penakut. Maka orang yang bakhil tak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tak mau dia bersedekah, niscaya orang penakut. Tengoklah, kalau ada orang bakhil, biasanya penakut. Digertak sedikit dah takut itu kan. Diapakan sedikit sudah takut. Tak berani untuk mengungkapkan kebenaran. Berkaitan dengan agama takkan berani. Berkaitan dengan jihad fisabilillah takkan berani. Berkaitan dengan ini tak berani. Ini sifat orang penakut. Niscaya akan bakhil. Bagaimana caranya? Memang rajinlah kita bersedekah, rajinlah kita berbagi, rajinlah kita membantu orang lain. Dengan banyak kita membantu orang lain, Allah hilangkan dari diri kita sifat penakut. Allah hilangkan dari diri kita sifat risau, sifat galau, sifat lemah. Dan yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhilah daripada kami daripada lilitan hutang dan daripada qahrir rijal, daripada kesewenang-wenangan manusia. Jadi ashabul maimanah, mereka adalah orang yang senantiasa berpegang kepada agama Allah. Mereka tidak akan berani senantiasa berbuat sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak akan sampai terlilit dalam kehidupannya hutang yang banyak. Kenapa? Karena mereka senantiasa berpegang teguh di ajaran agama Allah. Maka dengan cara apa? Dengan banyak-banyak kita berzikir dan meminta kepada Allah. Dengan hal-hal yang tadi itu. Itulah yang disebut dengan ashabul maimanah. Ashabul maimanah, orang yang Allah teguhkan pendiriannya. Ashabul maimanah, orang yang tidak pernah risau, tidak pernah galau, dan tidak pernah sedih dalam hidupnya. Dia yakin bahwa semua ketentuan adalah kehendak Allah. Semua kebaikan atas kehendak Allah. Semua kemuliaan atas karena Allah. Maka orang-orang ashabul maimanah, maka hati mereka senantiasa terpaut dengan Allah. Dia ridho terhadap semua yang Allah telah berikan kepadanya. Dia senantiasa bahagia dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Inilah ashabul maimanah. Yang kedua, ashabul masy'amah, golongan kiri. Siapa mereka golongan kiri ini? Ya, orang yang senantiasa memerangi ajaran agama Islam, orang yang senantiasa memerangi orang-orang beriman kepada Allah. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kepadanya petunjuk, dan mereka tidak mau mencari petunjuk. Ashabul masy'amah, dan ini banyak kita lihat, bisa jadi di kalangan orang-orang kafir dan bisa jadi di kalangan orang-orang muslim. Ashabul masy'amah, maka mereka adalah orang-orang terlaknat. Dan yang terakhir adalah as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa mengejar dalam kebaikan. Di antara mereka adalah para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh. Mereka yang senantiasa menjadi orang yang paling mulia. As-sabiqun as-sabiqun, mereka senantiasa mengejar agama ini. Orang as-sabiqun as-sabiqun itu ciri khas mereka
mereka tidak puas dengan apa yang telah mereka kerjakan dalam beribadah. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang ingin terus lebih baik dalam setiap harinya, itu sabiqun as-sabiqun. Orang yang paling awal kalau datang ke masjid, orang yang paling awal kalau beribadah, orang yang paling awal ketika berjihad di jalan Allah. Nah, itulah termasuk daripada as-sabiqun as-sabiqun. Dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk di antara dua golongan ini, ashabul maimanah dan as-sabiqun as-sabiqun, dan dijauhi daripada Allah, termasuk dari golongan yang ketiga yaitu ashabul masy'amah. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan dan diberikan petunjuk dan hidayah daripada sisinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.